Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 3 ingin memaparkan materi mata kuliah bisnis pariwisata mengenai strategi pemasaran destinasi pariwisata berkelanjutan. Dengan anggota kelompok yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Angga Permana, kemudian ada Hanif Arya Beta, Umi Aiman Lasalewo, Miranti Zakia Harun, Ika Wahyuni Dapi, Januarius Sigarlaki dan Yosua Kandi. Dalam materi ini terbagi menjadi 3 pokok pembahasan. Yang pertama ada destinasi pariwisata berkelanjutan atau Sustainable Tourism Destination. Yang kedua ada pemasaran pariwisata berkelanjutan atau Sustainable Tourism Marketing. Dan yang terakhir ada posisi strategis pemasaran destinasi wisata. Destinasi pariwisata berkelanjutan, Sustainable Tourism Destination. Destinasi atau destination, sebagaimana dinyatakan oleh Kotler dan kawan-kawan tahun 2001, merupakan suatu wilayah dengan batas-batas fisik atau dipersepsikan demikian, seperti halnya batas-batas fisik dari sebuah pulau, batas-batas wilayah politik, atau bahkan batas-batas wilayah pasar yang secara sengaja diartikan demikian, seperti misalnya, sebuah biro perjalanan mengartikan bahwa paket tur Pasifik Selatan hanya meliputi Australia dan Selandia Baru. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menyebutkan bahwa destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa suatu destinasi pariwisata memiliki batas-batas fisik maupun non-fisik atau kedua-duanya yang menjadi tujuan untuk dikunjungi oleh para wisatawan. Mazzillo tahun 2010 memisahkan elemen-elemen dari suatu destinasi pariwisata tersebut ke dalam 3 kategori, yakni yang pertama, elemen dasar atau elemen inti dari suatu destinasi pariwisata, yang meliputi lokasi geografis, iklim, dan kondisi alam di wilayah tersebut, tinggalan-tinggalan bersejarah, dan tinggalan arsitektur. Kedua, elemen-elemen alam yang mengelilinginya, yang meliputi penduduk lokal dan suasana kehidupan di destinasi yang bersangkutan. Dan yang ketiga, elemen-elemen buatan manusia yang meliputi akomodasi dan fasilitas makan minum, tempat-tempat hiburan, fasilitas transportasi, dan fasilitas komersial lainnya yang disediakan bagi wisatawan yang sedang berkunjung ke destinasi yang bersangkutan. Laporan dari The United Nations World Summit tahun 2005 menyebutkan bahwa pembangunan berkelanjutan meliputi 3 pilar penting, yakni pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, dan pelestarian lingkungan sebagaimana terlihat pada gambar berikut ini. Pada gambar 1 memperlihatkan model pembangunan berkelanjutan yang bersumber dari laporan United Nations World Summit tahun 2005. World Travel and Tourism Council atau WTTC tahun 2002 mendefinisikan destinasi pariwisata berkelanjutan sebagai negara bagian atau provinsi atau kota yang telah menunjukkan dedikasinya dan berhasil dalam pembangunan pariwisatanya yang memaksimumkan keuntungan bagi lingkungan alam dan bagi masyarakat setempat, dan pada saat yang sama juga meminimumkan dampak-dampak negatif yang ditemukannya. Selanjutnya, WTTC menyatakan bahwa destinasi pariwisata berkelanjutan berperan mendukung pelestarian alam dan budaya, segala sesuatu yang menjadi ciri khas lokal, dan yang tidak kalah pentingnya adalah keaslian atau authenticity dari destinasi pariwisata yang bersangkutan. Tidak jauh berbeda dengan pandangan WTTC, The National Geographic Center for Sustainable Destinations menyatakan bahwa pariwisata berkelanjutan merupakan kunci utama untuk menciptakan bentuk pariwisata yang memberikan manfaat paling besar dan di lain sisi memberikan dampak kerusakan paling kecil, berpegang kepada kekayaan alam, sejarah masa lalu, dan kekayaan budaya yang menjadi keunikan dari destinasi yang bersangkutan. Selanjutnya, ditekankan betapa penting arti dukungan dari semua pihak termasuk pemerintah setempat, para pengusaha pariwisata, dan para pemangku kepentingan atau stakeholders di bidang pariwisata untuk mengantisipasi tekanan yang diakibatkan oleh pembangunan dan
dan menetapkan batas-batas pengembangan dan teknik-teknik pengelolaan destinasi yang dapat mempertahankan habitat dan situs-situs peninggalan sejarah dan budaya, keindahan alam, dan budaya lokal dalam rangka mewujudkan pariwisata berkualitas. Di sini lebih ditekankan kepada aspek kualitatif dibandingkan dengan aspek kuantitatifnya. Selanjutnya, pemasaran pariwisata berkelanjutan atau Sustainable Tourism Marketing. Pada dekade 90-an, banyak pakar pemasaran melakukan riset di bidang pemasaran untuk menemukan apa yang mereka sebut dengan istilah green marketing atau sustainable marketing, dengan harapan menemukan sebuah teori, konsep, atau praktek-praktek pemasaran pariwisata yang merupakan alternatif bagi pemasaran tradisional yang telah dikenal luas selama ini sebagai suatu proses pertukaran untuk mengejar keuntungan melalui kepuasan pelanggan yang dilayaninya. Pemasaran tradisional yang lebih memfokuskan kepada pemenuhan kebutuhan ekonomis melalui proses pertukaran dinilai banyak pihak tidak dapat dipertahankan dalam rangka mewujudkan cita-cita berkelanjutan dari suatu destinasi pariwisata. Jamrozi di lain pihak menyatakan bahwa akhir-akhir ini ditengarai telah terjadi pergeseran paradigma pemasaran yang signifikan dari pengertian pemasaran tradisional sebagai aktivitas mengejar keuntungan yang diharapkan melalui proses pertukaran yang memuaskan keinginan dari para pelanggan menjadi suatu proses pemasaran yang lebih mengutamakan keberlanjutan sistem kehidupan yang berlangsung di destinasi pariwisata yang bersangkutan atau sustainable living system. Dengan demikian, ada pergeseran yang mendasar dari pemasaran pariwisata sebagai produk untuk bersenang-senang, menghabiskan waktu luang, menjadi suatu pengalaman berwisata yang dapat meningkatkan kualitas hidup atau quality of life, bukan hanya semata-mata untuk kepentingan individu wisatawan saja, melainkan untuk sistem kehidupan secara keseluruhan di destinasi pariwisata yang bersangkutan, baik manusia dan sekitarnya, maupun antara para wisatawannya dengan masyarakat yang menjadi tuan rumah. Selanjutnya, Zamrozi mengemukakan model pemasaran pariwisata berkelanjutan Sustainable Tourism Marketing yang berusaha menyeimbangkan aspek ekonomi, aspek keadilan sosial bagi masyarakat, dan aspek pelestarian lingkungan ke dalam model pemasarannya seperti terlihat pada gambar 2 berikut ini. Selanjutnya, berdasarkan penelusuran yang dilakukan, ternyata belum banyak ditemukan wacana yang dikemukakan mengenai konsep, paradigma, atau model pemasaran pariwisata berkelanjutan yang dimaksud Middleton and Hawkins 1998 memberikan pandangan mereka mengenai pemasaran pariwisata berkelanjutan sebagai orientasi manajemen secara keseluruhan yang merefleksikan sikap yang harus dapat menyeimbangkan keinginan dari para pemangku kepentingan atau stakeholders dengan kepentingan pelestarian lingkungan dalam jangka panjang dari suatu destinasi pariwisata pada saat yang sama dapat memenuhi permintaan dan harapan dari para pelanggan. Berdasarkan paparan sebelumnya, nampaknya cukup beralasan untuk mendorong lebih banyak wacana mengenai pemasaran pariwisata berkelanjutan dalam upaya menemukan sebuah model yang optimal bagi pemasaran suatu destinasi pariwisata. Akhir-akhir ini, isu pembangunan berkelanjutan atau sustainable development termasuk di sektor pariwisata mendapat perhatian yang sangat luas dari berbagai kalangan. Hal ini sejalan dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya menjaga mutu lingkungan di satu sisi dan di sisi lain. Bagaimana menjaga agar aktivitas pembangunan yang sedang dilaksanakan tetap dapat berjalan di tengah-tengah semakin ketatnya persaingan di era globalisasi dan kemajuan teknologi di berbagai aspek kehidupan. Strategi pemasaran destinasi pariwisata menduduki peran yang sangat strategis dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan. Pembangunan pariwisata berkelanjutan dapat diartikan sebagai aktivitas pariwisata yang dapat memenuhi kebutuhan semua pihak saat ini tanpa harus mengorbankan lingkungan dan kepentingan generasi mendatang.
pembangunan berkelanjutan atau sustainable development oleh International Institute for Sustainable Development tahun 1994 didefinisikan sebagai adopting business strategies and activities that meet the needs of the enterprise and its stakeholder today while protecting, sustaining, and enhancing the human and natural resource that will be needed in the future. Strategi pemasaran destinasi pariwisata berkelanjutan atau Sustainable Tourism Destination Marketing Strategy dapat dibagi ke dalam 4 tahapan, yakni yang pertama tahapan identifikasi atau identification, yang kedua tahapan formulasi strategi atau formulation, yang ketiga tahapan implementasi dari strategi dimaksud atau implementation, dan yang keempat tahapan monitoring dan evaluasi terhadap hasil-hasil yang dicapai atau monitoring and evaluation. Selanjutnya ada posisi strategi pemasaran destinasi wisata. Bisa dilihat gambar berikut ini. Strategi pemasaran destinasi wisata bersinggungan dengan strategi destinasi wisata dikarenakan sifat dari keluaran atau output. Dari masing-masing strategi tersebut, keduanya beririsan. Keluaran dari strategi pemasaran adalah menjadi superior di marketplace, sedangkan keluaran dari strategi destinasi diantaranya adalah menjadi unggul dalam persaingan atau competitive advantage. Superior dan competitive advantage adalah dua kata yang beririsan karena kedua arahnya ialah menjadi pemenang dalam persaingan. Cara-cara yang tepat dari destinasi untuk menjadi superior di marketplace disebut strategic destination marketing atau pemasaran destinasi strategis. Strategic destination marketing merupakan proses manajemen strategis yang menggunakan pendekatan integrated driven atau pendekatan yang mempertimbangkan sisi pasar dan sumber daya secara seimbang atau balance. Karena pada dasarnya strategi pemasaran destinasi harus mengacu pada bottom line perkembangan destinasi, yaitu Sustainable Tourism Development. Pendekatan tersebut adalah pendekatan yang menekankan terhadap penyelarasan antara peluang pasar yang memiliki daya tarik atau market attractiveness dengan kemampuan sumber daya yang dimiliki atau research capabilities dengan mempertimbangkan kelayakan ekonomi, sosial, serta kelestarian lingkungan alam. Pendekatan tersebut menekankan pada proses adaptasi terhadap perilaku pasar sesuai dengan sumber daya yang dimiliki destinasi. Seperti pada gambar di samping, yaitu model pemasaran destinasi wisata, di mana aktivitas pemasaran destinasi wisata diawali dengan memilih target pasar dan aktivitas tersebut disebut sebagai proses segmenting dan targeting. Sedangkan aktivitas mendapatkan, menjaga, dan menumbuh kembangkan target pelanggan disebut sebagai proses selling. Dan yang terakhir, menciptakan, menyampaikan, dan mengkomunikasikan penawaran destinasi disebut sebagai proses positioning. Jadi dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup pemasaran destinasi wisata yaitu terdiri dari proses-proses yang disebut dengan branding, segmenting dan targeting, selling, dan positioning. Proses branding, segmenting dan targeting, selling, serta positioning berada pada tingkatan strategis yang artinya bahwa proses tersebut merupakan keputusan secara jangka panjang. Sedangkan aktivitas taktis yang biasanya disebut sebagai program pemasaran merupakan proses jangka pendek atau menengah yang berupa manuver-manuver agar strategi yang telah ditetapkan berjalan dengan baik. Keputusan taktis merupakan keputusan mengenai bauran pemasaran atau marketing mix. Strategi dan taktik pemasaran destinasi wisata. Ada 4 strategi yang digunakan dalam pemasaran destinasi wisata, yaitu segmenting and targeting, positioning, branding, dan selling. Sedangkan taktik yang digunakan dalam pemasaran destinasi wisata yaitu marketing mix. Proses-proses strategis dan taktis tersebut harus dikelola dengan baik agar sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Aktivitas pengelolaan biasanya disebut dengan manajemen, sementara pengelolaan dengan menggunakan prinsip manajemen intinya adalah untuk mengoptimalkan sumber daya yang terbatas agar dapat meraih tujuan secara efektif. Atau dengan kata lain, inti dari manajemen adalah untuk mencapai tingkat efisiensi dan efektivitas yang optimal. Fungsi dari manajemen yang menurut saya paling tepat adalah yang dipopulerkan oleh Edward Deming tahun 1900, yang terkenal dengan siklus Deming, yaitu Plan, Do, Check, Act. Siklus tersebut memberikan pengertian bahwa keberhasilan dalam mengelola sesuatu itu harus direncanakan, diimplementasikan, dikontrol, dan dievaluasi tak terkecuali dalam mengelola pemasaran destinasi wisata. Model manajemen pemasaran destinasi wisata.
Proses pengolahan terhadap strategi segmenting, targeting, dan positioning disebut sebagai market management. Proses pengolahan terhadap strategi branding disebut brand management. Dan proses pengolahan terhadap strategi selling disebut sales management. Untuk pengolahan terhadap taktik atau bauran pemasaran disebut value management. Jadi, dapat kelompok simpulkan bahwa strategi pemasaran destinasi pariwisata berkelanjutan merupakan upaya yang dilakukan untuk menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke suatu wilayah yang memiliki nilai atau kelebihan tertentu. Kita semua tahu bahwa pariwisata sekarang sedang mengalami penurunan yang sangat signifikan dikarenakan wabah COVID-19 yang sedang melanda dunia. Oleh karena itu, kita juga harus mendukung upaya-upaya dalam memasarkan pariwisata yang sedang mengalami keterpurukan ini. Misalnya saja, memberikan paket perjalanan wisata dengan harga yang sesuai, kemudian mengembangkan pariwisata dari daerah-daerah yang sebelumnya belum dilaksanakan secara maksimal, dan juga penyediaan pusat layanan kesehatan secara optimal agar wisatawan lebih tenang jika sewaktu-waktu terdapat hal yang tidak diinginkan. Mungkin itu saja yang dapat kelompok paparkan. Jika terdapat kesalahan maupun kekurangan, kami mohon maaf. Dan jika terdapat saran, kritikan, dan masukan yang membangun, kami persilahkan. Sekian, terima kasih.